Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini mau memenuhi tugas dari Pak Fuad. Kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan 3 makalah dan 3 sesi yang akan dipresentasikan oleh 3 teman saya. Pertama-tama, nama saya Haidar Ali. Perkenalkan, nama saya Rizka Rohmatul Ummah. Perkenalkan, nama saya Diana Minhatusania. Ya, terima kasih teman-teman perkenalannya. Langsung kita mulai saja dari sesi 1, habis itu lanjut ke sesi 2 dan sesi 3. Terima kasih. Monggo, Mbak. Oke, di sini kami akan mempresentasikan makalah yang pertama, yakni sejarah Nuzulul Quran. Nuzulul Al-Quran atau Nuzulul Quran terdiri dari 2 kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul Al-Quran berarti singgah atau tiba di tempat tertentu. Awal turunnya Al-Quran ke muka bumi boleh jadi merupakan peristiwa yang tak akan pernah dilupakan umat Islam, karena sejak itu tatanan kehidupan umat muslim benar-benar terarah dan memiliki landasan yang jelas, kuat dan konsisten selama kurun waktu hampir 23 tahun. Al-Quran turun secara berangsur-angsur, tapi pasti untuk kepentingan umat manusia. Ya, 3 ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran itu turun yang pertama pada bulan Ramadan, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, pada malam yang dipenuhi oleh berkah pada surat Ad-Duhan, inna anzalna fi lailatin duhan. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar ayat 1, inna anzalna fi lailatul qadar. Terus selanjutnya adalah keutamaan dalam nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang menjadi pedoman sekaligus petunjuk bagi umat Islam dan umat-umat yang lainnya. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan di malam yang penuh berkah. Di antara dari keutamaannya adalah 1, bagi mereka yang menghidupkan malam nuzulul Quran, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebih baik dari malam 1000 bulan. Yang ketiga, malam keberkahan diturunkan pada 17 Ramadan di bulan Ramadan, yang dimana pada bulan Ramadan itu banyak berkahnya. Yang keempat, malaikat turun ke bumi pada malam nuzul Quran sebagai malam yang istimewa, salah satunya karena para malaikat turun ke bumi, dan itu diabadikan di dalam surat Al-Qadr ayat 4. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Yang kelima, takdir tahunan dicatat. Takdir yang dimaksud adalah takdir rezeki, untung, dan lain sebagainya. Dengan memperbanyak amalan di malam nuzul Quran, diharapkan takdir tahunan kita penuh berkah. Dituangkan dalam surat Ad-Duhan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yafraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Oke, selanjutnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyirat suatu peristiwa. Sebagai respon terjadi asbabun nuzul dibagi menjadi 2 macam, yaitu dalam bentuk peristiwa dan dalam bentuk kenyataan. Asbabun nuzul berasal dari 2 kata, yakni asbab yang artinya sebab dan nuzul yang bermakna turun. Jadi secara bahasa arti asbabun nuzul adalah sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Tetapi tidak semua ayat dalam Al-Quran mengandung asbabun nuzul, karena ada yang disebut dengan ayat sababi, yaitu
turunnya ayat yang dilatar belakangi terjadinya suatu peristiwa, dan ayat ibtidai, yaitu turunnya ayat yang tidak dilatar belakangi terjadinya suatu peristiwa. Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya pembahasan ilmu asbabun nuzul ini. Diperkirakan istilah ini muncul sejak abad ke-4 dan awal 5 Hijriah. Asbabun nuzul dibagi menjadi dua macam. Satu, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Artinya, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam hal ini, turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2. Ta'adud an-nazil wa asbab wahid. Artinya, satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Oke, itu adalah sekian presentasi dari makalah yang pertama, yaitu sejarah tentang nuzul Quran. Oke, kita akan lanjut mempresentasikan yakni makalah yang kedua, yakni berjudul tentang hakikat Al-Quran dan aspek-aspeknya. Definisi Al-Quran menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang mengandung arti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran menurut istilah ditinjau dari segi istilah. Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Dan membacanya termasuk ibadah. Oke, selanjutnya yakni pengertian Al-Quran menurut para ulama. Satu, yakni menurut Manna Khalil Al-Qotan adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bacaannya dianggap sebagai ibadah. Yang kedua, yakni menurut Imam Al-Suyuti, yaitu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak ditandingi oleh penentangannya walau hanya sekedar satu surat. Selanjutnya yakni nama dan sifat Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yang pertama yakni Al-Quran atau bacaan atau mengumpulkan yang diterangkan di surat Al-Insan ayat 23. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, secara berangsur-angsur. Oke, yang kedua yakni nama Al-Quran yaitu Alkitab atau buku yang diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi, yang artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, yang ketiga yakni Al-Quran yang dinamai dengan Al-Dzikir atau pemberi peringat yang diterangkan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Oke, selanjutnya yakni nama Al-Quran yaitu Al-Furqan atau pembeda yang dijelaskan di surat Al-Furqan ayat 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, pembeda Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Oke, selanjutnya yakni nama Al-Quran yaitu Al-Karim atau kemuliaan yang diterangkan di surat Al-Waqiah ayat 77. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim, yang artinya sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Oke, yang terakhir yakni nama Al-Quran yaitu An-Nur atau cahaya yang diturunkan di surat An-Nisa ayat 174. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, yang artinya dan telah kami turunkan padamu cahaya yang terang benderang.
Allah Subhanahu wa taala melukiskan Al-Qur'an dengan beberapa sifat. Di antaranya yaitu 1. An-Nur, artinya cahaya. Terdapat di surah An-Nisa ayat 174. Langsung artinya Yang berarti, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. 2. Mau'idhah atau nasihat, syifa atau obat, huda, petunjuk, dan rahmat. Yang terdapat di surah Yunus ayat 174 yang berarti, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. 3. Mubin, artinya yang menjelaskan. Terdapat di surah Al-Ma'idah ayat 15 yang berarti, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. 4. Al-Mubarak, artinya yang diberikan. Terdapat di surah Al-An'am ayat 92 yang berarti, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. 5. Busyra atau gembira, terdapat di surah Al-Baqarah ayat 97 yang berarti, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. 6. Al-Aziz, yang berarti mulia, terdapat di surah Fussilat ayat 41 yang berarti, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. 7. Al-Majid, yang berarti dihormati, terdapat di surah Al-Buruj ayat 21 yang berarti, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. 8. Bashir, pembawa berita gembira, dan Nadhir, pemberi peringatan, terdapat di surah Fussilat ayat 4 yang berarti, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling tidak mau mendengarkan. Perbedaan Al-Quran dengan hadis Nabawi dan hadis Qudsi. Untuk perbedaan Al-Quran dengan hadis Nabawi dapat dilihat dengan beberapa analogi di bawah ini. 1. Al-Quran mukjizat Rasul, sedangkan hadis bukan mukjizat sekalipun hadis Qudsi. 2. Al-Quran terpelihara dari berbagai kekurangan dan pendistorsian tangan orang-orang jahil. Sedangkan hadis tidak terpelihara seperti Al-Quran. Namun hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Maka terpeliharanya Al-Quran berarti pula terpeliharanya hadis. 3. Al-Quran diriwayatkan seluruhnya secara mutawatir, sedangkan hadis tidak banyak diriwayatkan secara mutawatir. Mayoritas hadis diriwayatkan secara ahad. 4. Kebenaran ayat-ayat Al-Quran bersifat qat'i al-wurud atau pasti atau mutlak kebenarannya, dan kafir yang mengingkarinya. Sedangkan hadis kebanyakan bersifat don al-wurud atau relatif kebenarannya, kecuali yang mutawatir. 5. Al-Quran memiliki redaksi dan lafalnya dari Allah, dan hadis
nabawi dari Nabi sendiri berdasarkan wahyu Allah atau ijtihad yang sesuai dengan wahyu. Terus ada perbedaan. Perbedaan Al-Quran dengan hadis nabawi dan hadis qudsi. Perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. 1. Bahwa lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi tidak demikian, yaitu berasal dari Allah namun maknanya berasal dari Allah namun lafaznya berasal dari Nabi. 2. Bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah, sedangkan hadis qudsi tidak, jika membacanya tidak dinilai ibadah. 3. Syarat validitas Al-Quran adalah at-tawatur atau bersifat mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. 4. Hadis qudsi memakai kalimat langsung atau orang pertama aku, sedangkan Al-Quran memakai kalimat orang ketiga. 5. Demi kemurnian dan kesucian Al-Quran, hadis qudsi dan Al-Quran tidak disatukan dalam satu mushaf. Hadis qudsi dibiarkan berdiri sendiri dan tidak pernah dibukukan. Oke, keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. Yang pertama, memuat pengetahuan yang luas. Jadi memuat pengetahuan yang luas itu dari masa lalu maupun masa depan yang bisa kita pelajari di dalamnya. Memberi pedoman dan petunjuk hidup yang lengkap beserta hukum, memiliki banyak syafaat. Terus yang selanjutnya, membaca dan mendengarkan Al-Quran mendapat pahala. Yang terakhir, keberadaannya hanya dihubungkan kepada Allah. Yang seterusnya, karakteristik umum Al-Quran. Yang pertama, terpelihara lewat hafalan. Sanadnya bersambung, hanya orang suci yang boleh membacanya. Di sini maksudnya orang suci itu orang yang sudah suci dari hadas dan najis, ataupun selain orang Islam biasanya tidak boleh. Terpelihara sepanjang masa, itu dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bahwa akan terpelihara sepanjang masa, walaupun ada tafsirnya tapi ayat aslinya masih tetap ada. Oke, sekian dari presentasi yang kedua dari kelompok 11. Selanjutnya akan dilanjut kelompok yang ketiga. Ya, lanjut kita ke makalah yang ketiga dari kelompok 11 yang berjudul tentang i'jaz Al-Quran. Yang pertama akan dibaca oleh Mbak Rizka. Oke, pengertian dari kata i'jaz merupakan bentuk masdar dari bentuk fi'il, yaitu kata a'jaza yu'jizu. A'jaza sendiri berasal dari kata a'jaza yang berarti lemah. Secara bahasa, a'jaza atau i'jaz berarti melemahkan atau menjadikan sesuatu menjadi lemah atau tidak mampu. Secara terminologi, i'jaz Al-Quran adalah menetapkan kelemahan manusia, baik secara kelompok atau bersama-sama, untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Adapun mukjizat didefinisikan sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui orang yang mengaku nabi sebagai bukti kemenabiannya, yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan mendatangkan hal serupa. Dapat disimpulkan bahwa i'jaz Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Selanjutnya yakni sejarah i'jaz Al-Quran. Menurut Dr. Subsi As-Soleh dalam kitabnya Mabahisi Ulumil Quran, bahwa orang yang kali pertama membicarakan i'jazil Quran adalah Imam Al-Jahid, ditulis dalam kitab Nuzulul Quran. Hal ini seperti diisyaratkan dalam kitabnya yang lain, Al-Hayawan. Lalu disusul Muhammad bin Zaid Al-Wasiti dalam kitab i'jazil Quran yang banyak mengutip isi kitab Al-Jahid tersebut di atas. Selanjutnya yakni jenis-jenis i'jaz Al-Quran. I'jaz Al-Quran ada beberapa macam,
Ijaz yang terungkap dalam buku yang berjudul Al-Ijaz fi Al-Quran fi Wujuhil Mutasyifah, yaitu diantaranya A. Ijaz balagi atau mukjizat dari aspek sastra, yang artinya yakni Al-Quran adalah sesuatu kitab yang sangat piawai dalam ilmu balaghah, di mana setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran mewakili suatu makna dan maksud dari surahnya. B. Ijaz tasyri'i, yakni mukjizat dari aspek hukum dan perundang-undangan, yakni ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dapat selalu eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Hal ini karena cara pesyariatannya yang simpatik dan menarik tanpa ada pemaksaan. C. Yakni ijaz lugawi atau mukjizat dalam aspek bahasa. Menurut Prof. Quraish Shihab, ahli tafsir Indonesia, memandang segi kemujizatan Al-Quran diantaranya terletak di segi keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Dalam Al-Quran, banyak dijumpai contoh keseimbangan dan keserasian antara kata-kata yang digunakan, seperti keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonim, keseimbangan jumlah kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya, serta keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah yang menunjukkan kepada akibatnya. D. Ijaz a'dadi atau mukjizat dari aspek matematika atau kuantitas. Ijaz jenis ini baru ditemukan. Contoh ijaz ini adalah pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Jika diteliti, kata sholawat atau jama dari sholat yang berkaitan dengan sholat wajib terdapat 5 kalimat dalam Al-Quran, lalu jumlah sholat 5 waktu adalah 17 rakaat. Dan Abu Zahra meneliti kalimat fardu dalam Al-Quran berjumlah 17 kalimat. Kemudian kata qasar atau memendekkan jumlah rakaat dalam sholat ketika dalam perjalanan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Dan ternyata ketika dihitung jumlah rakaat dalam sholat qasar dalam sehari semalam jumlah juga ada 11 rakaat, yaitu 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Oke, selanjutnya yakni akan dijelaskan oleh teman saya yakni Sania. Oke, selanjutnya ijaz ilmi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ilmu astronomi dan ilmu geologi. Ilmu astronomi yang dapat dilihat dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat di surah Nuh ayat 16, yang berarti, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. 2. Ilmu geologi yang dapat dilihat dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat di surah Ar-Ra'd ayat 41, dan yang artinya, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya. Macam-macam mukjizat. 1. Mukjizat visi atau material dan indrawi. Mukjizat visi adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh panca indera dan tidak bersifat kekal. Mukjizat ini sengaja ditujukan atau diperlihatkan kepada manusia biasa, yakni individu yang tidak biasa menggunakan kecerdasan pikirannya, tidak cakap mata hatinya, serta rendah perasaannya. 2. Mukjizat maknawi atau rasional. Mukjizat maknawi adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan kecerdasan pikiran atau akli. Selain itu, mukjizat ini juga bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman. Tujuan dan fungsi ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran mempunyai tujuan, yaitu 1. Membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh manusia, serta melayangkan tantangan supaya dapat menandingi Al-Quran kepada individu-individu yang ingkar. 2. Membuktikan bahwa kitab Al-Quran adalah benar-benar merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan malaikat Jibril, dan bukan pula tulisan Nabi Muhammad SAW. 3. Menunjukkan kelemahan mutu sastra,
dan balaghah bahasa manusia, karena terbukti pakar sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu membuat kitab tandingan seperti dalam berbagai tingkat dan bagian Al-Quran. 4. Menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa umat manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang memiliki fungsi dan peran sebagai berikut. Yang pertama, menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menjadi pedoman dan petunjuk rahmatan lil alamin seluruh alam semesta. Yang ketiga menjadi pengkoreksi penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Segi-segi ijaz Al-Quran, yaitu yang pertama dari segi bahasa dan susunan redaksinya. Mempunyai gaya bahasa dan khas tidak dapat ditiru karena punya susunan yang indah yang berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan nahwu sorobnya. Al-Quran memakai bahasa dan lafaz bahasa Arab, tetapi Al-Quran bukan puisi, prosa, atau syair. Dari segi ilmiah, pemaknaan mukjizat Al-Quran dari segi ilmiah adalah dorongan serta stimulasi Al-Quran kepada manusia untuk selalu berpikir keras dan kritis kepada dirinya sendiri dan alam semesta yang mengitarinya. Dari segi pemberitaan gaib, di Al-Quran banyak mencakup berita-berita gaib dari masa lampau maupun masa depan. Nah, contohnya kalau di masa lampau kisah Nabi Musa membelah laut, terus umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Kalau yang di masa depan adalah tanda-tanda kiamat dan kondisi masyarakat akhir zaman. Yang selanjutnya, segi petunjuk penetapan hukum. Di Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma keutamaan dan sopan santun, undang-undang, ibadah, politik dan sosial. Contohnya ibadah amaliyah adalah zakat dan sedekah. Adapun contoh penetapan hukum diantaranya adalah keadilan, terdapat di surah An-Nahl ayat 90 ya, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Mencegah pertumpahan darah terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 193 yang artinya dan pergilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang yang zalim. Faktor menyebabkan ketidakmampuan menandingi Al-Quran. Yang pertama dari aspek susunan kata dan rangkaian kalimat Al-Quran tidak seorang pun mampu menandinginya karena semuanya fasih dan balik. Yang kedua, para sastrawan Arab yang paling tersohor sekalipun hanya dapat menyusun syair yang fasih dan balik satu bidang saja, tetapi semua susunan kalimat dan ayatnya syair masih tidak mampu menandinginya. Kandungan syair para sastrawan yang banyak berisi kebohongan dan kepalsuan, namun semua kandungan Al-Quran sangat bersih dan bebas dari dustaan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami bertiga dari kelompok 11. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.